Silakan Kita berikan duduk. tepuk tangannya sekali lagi. Ini papa dan mamanya Vanessa Angel. Iya. Baik. Jadi boleh Dinar Dinar sini saya, di dekat saya nih? aja. Biar Jangan di situ Kan kirain Dinar dipanggil jadi co-host sih lumayan kan. boleh. Oh iya, boleh, iya, boleh. Iya. Kesya lagi bokek. Oke. Kalau itu mah aku juga mau kalau kayak ya, oke. Sebelumnya mungkin turut prihatin juga Terima atas kasih, mungkin ini cobaan yang Iya. sedang menimpa keluarga dan juga Vanessa. Iya. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan memberikan semua cobaan karena itu balik lagi mungkin akan naik kelas. Iya. Mungkin akan menjadikan sesuatu hal yang tadinya renggang akan menjadi dekat. Amin, amin. Sesuatu hal yang baik, yang positif. Karena pasti akan ada selalu hikmahnya. Amin. Ya. Ya. Om, bagaimana kabar Boleh Vanessa? saya jawab dulu? Oh, silakan. Terima kasih, saya sudah diundang Ya. dengan mamanya Vanessa ke talkshow Mbak Oki. Semoga talkshow ini bisa sifatnya positif dan tidak negatif dan tidak memanas-manasi. Biar gimana pun Vanessa adalah anak saya, jadi saya tidak mau akhirnya nanti jadi konsumsi publik yang akhirnya jadi berkembang kemana-mana masalahnya. Itu aja sih. Makasih sekali lagi, makasih Ya, diundang. karena kita pengen lihat semua dari segala sisi. Iya. Mungkin sebagian teman-teman yang lain di acaranya sudah membahas di satu sisi yang berbeda. Iya. Mungkin kita akan lihat sisi yang berbeda juga Iya. dari Om dan Tante Iya. juga Vanessa. Iya. Karena kita tidak pernah bisa mengenal seseorang kalau kita tidak mengenal lebih dekat lagi. Iya. Vanessa sekarang keadaannya bagaimana? Vanessa terakhir keadaannya baik, ketemu saya kemarin ya dalam artian baik itu tetap banyak pikiran ya, shock Ya. dan lagi banyak masalah, tapi terakhir saya ketemu di kantor pengacaranya kondisinya mulai tenang ya, banyak diam aja waktu ketemu saya sih. Banyak dia. Diam karena mungkin mau menghadapi panggilan yang minggu ini ya, sekarang atau besok, dan kemarin saya dengan mamanya hanya memberikan support aja. Banyak Apa yang Om sampaikan saat itu? saat itu saya sampaikan ya makan yang penting, makan. Soalnya kan kalau nggak makan nanti sakit kan. Dia punya asam lambung, Iya. dia punya emah, dia punya tifus kronis juga. Saya tahu jadi punya dia. Saya bilang jaga kesehatan deh, jangan sampai kamu drop banget gitu. Saya yakin kamu kuat, kamu bisa menghadapi masalah ini dengan kuat gitu. Dedi sama mama support kamu. Karena setiap ada suatu, kita nggak sebutnya ini masalah ya, ujian cobaan mungkin yang sedang kita alami gitu ya. Kadang justru memang orang lain yang sibuk membantu atau sibuk menilai atau sibuk apapun itu ya Om ya. Iya. Tapi balik lagi yang tahu kondisinya adalah diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Karena ketika kita terjatuh, kemana lagi kalau kita tidak kembali kepada keluarga. Iya, iya, betul. Hanya keluarga yang akan kembali memeluk, bahkan ikut serta mendoakan. Ya. Betul. Dan itu ikhlas, nggak direkayasa. Jadi rekayasa. Sempat ada air mata pada saat pertemuan dengan Vanessa. Kalau air mata udah nggak keluar kali Mbak. Udah nggak bisa Nggak keluar. bisa keluar ya. Jadi karena bertemunya itu kan di kantor pengacara. Sebenarnya kan saya pinginnya mungkin Lebih kalau misal privacy. privacy kalau misalnya di rumah mungkin kita hujan air mata mungkin ya. Saya kan juga malu juga gitu, mungkin Vanessa juga malu. Karena kan kita dari keluarga besar pada saat itu menunggu juga untuk Vanessa datang ke rumah gitu, menceritakan kejadiannya seburuk apapun, seberat apapun dia harus cerita gitu kan. Tapi kan ternyata tidak terjadi. Ya mungkin saya tahu mungkin Vanessa bingung harus berbicara apa sama keluarga. Jadi dia lebih memilih tempat yang di Menurut pengacara. Vanessa Iya. aman, begitu nyaman. Tapi nggak apa-apa, saya mengerti Iya. kondisinya dia, saya mengerti keadaannya dia. Ya udah saya ikutin aja. Akhirnya saya ketemu di sana. Dan kalau ditanya air mata ya sudah tidak keluar lagi. Jadi kita tuh ya terharu sih. Saya sama Vanessa kurus ya, agak kurus, badannya agak kurus. Itu aja saya bilang kamu makan deh. Ya, apapun itu ya cemilan ya biskuit gitu kamu makan deh. Karena kalau kita sehat kita Iya, berpikir juga bisa iya, lebih iya, Mbak. baik Saya begitu takut, ya. saya takut dia drop gitu. Saya takut saya yakin dia kondisinya juga mungkin sakit tapi dia nggak bilang sama saya gitu. Iya. Dari raut wajah mukanya saya juga bisa lihat gitu. Nih anak lagi sakit cuman Memang kadang gitu ya, kita jadi anak, kita nggak mau kasih lihat juga ke orang tua kita
terpuruknya kita, sakitnya kita, sedihnya kita. Betul. Begitu pula sebaliknya. Orang tua tidak mau melihat orang tuanya tuh sedang merasa sedih kah atau merasa terpuruk kah dan lain sebagainya. Yang paling penting itu ada komunikasi sehingga tidak, ya itu tadi, tidak ada miskomunikasi yang terjadi di antaranya. Om, pada saat bertemu Vanessa ada nggak hal yang ingin disampaikan tapi akhirnya tidak bisa terucap dengan kondisi yang saat itu Vanessa sedang lemah begitu? Sudah sih saya nyampaikan semua, cuman memang pertemuannya tidak lama di sana. Iya, sangat singkat ya. Sangat singkat, terus saya itu aja sih, saya menyiapkan saya pesan sama dia untuk dia harus kuat gitu ya, mempersiapkan untuk nanti proses pemeriksaan nanti, terus kalau bisa nanti kalau dia nanti ke Surabaya ya Dedi kalau sama Mama kalau memang ada waktu saya bisa akan ke sana, akan ke Surabaya. Itu aja ya, Ma, apa lagi? Lupa. Iya, kita lebih banyak support, lebih banyak doa, kita peluk, kita cium, kuatkan dia. Seperti itu Mbak Uki. Mungkin kalau Om dan Tante tidak keberatan mau menyampaikan apa mungkin kalau Vanessa saat ini juga sedang melihat orang tuanya yang sangat begitu mencintainya untuk mengungkapkan isi hati yang terdalam. Ya, terutama Mama pengen Vanessa lebih dekat lagi sama keluarga. Kita doakan juga ya semuanya di sini ya. Untuk semuanya bisa berjalan lancar, baik ya. Tidak ada satu kendala apapun. Tapi kalau lihat dari Vanessa kecil tumbuh menjadi dewasa. Anaknya seperti apa sih? Anaknya itu Vanessa mudah bergaul. Ya dulu tuh anaknya ceria seperti anak-anak pada umumnya. Jadi sejak kepergian mamahnya itu ya memang sudah berbeda, artinya dia kehilangan seorang figur ibu gitu. Jadi keceriaannya itu tidak seperti pada saat ada mamahnya. Nah pada saat itulah saya datang, artinya dekat dengan dia karena dia udah tidak ada mamahnya. Saya single parent dan saya merawat adiknya juga pada saat itu. Jadi kehidupannya ya setelah mamahnya nggak ada itu lebih banyak diam dan murung gitu ya. Disitulah saya mengambil alih posisi mamahnya yang sudah tidak ada untuk lebih dekat karena saya dulu kemarin itu banyak bagi tugas yang mamahnya di rumah, saya kerja. Setelah itu ya saya lebih dekat dengan dia pada itu. Jadi ceria sih anaknya, ceria. Ini fotonya ya dulu. Oh ya, ini waktu dia masuk di salah satu sekolah model. Kira-kira umur berapa, Om? Ini umur berapa ya? 11-12. Oh 11-12. Ya, 11 SMP, iya.